apakah kedekatan Sigit ya dengan Presiden Jokowi serta dengan beberapa ulama dan pesantren ini menjadi faktor yang membuat Sigit Prabowo menjadi sosok yang tepat untuk menjadi Kapolri? Secara pribadi menurut gua enggak. Dua faktor itu enggak relevan ya untuk kita jadikan pertimbangan cocok tidak cocoknya, layak tidak layaknya Listio Sigit Prabowo menjadi the next Kapolri. Menurut gua setidaknya ada 3 checklist ya, ada 3 hal yang perlu kita gunakan ya sebagai kriteria untuk menimbang kelayakan Sigit menjadi Kapolri. Yang pertama adalah dukungan Sigit terhadap hak asasi manusia. Surat Presiden tentang pengajuan calon tunggal Kapolri ini pada siang kemarin diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR. Sesaat setelah bertemu DPR, pemerintah menurut Pratikno berharap agar DPR segera memproses dan menyetujui nama calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah berharap proses di DPR bisa lebih cepat dari 20 hari. Proses ini bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR secepat-cepatnya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua, 20 hari dan kami berharap bisa lebih cepat dari itu, sehingga kita segera memperoleh Kapolri yang definitif. Tentu saja hasil proses di DPR kami sangat mengharapkan menyetujui apa yang sudah diusulkan oleh Bapak Presiden. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Guys, minggu yang lalu Rabu 13 Januari 2021 berarti bertepatan ya dengan kick off dari program vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo mengajukan Komjen Listio Sigit Prabowo yang sekarang menjadi Kabar Eskrim sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR untuk menggantikan Jenderal Idham Aziz yang akan pensiun 1 Februari 2021. Presiden Jokowi memilih dari 5 nama Jenderal Bintang 3 yang sebelumnya diajukan oleh Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional. Mereka adalah Gatot Edi Pramono, Akpol 88, Wakapolri, Boy Rafli Amar, Akpor 88, Kepala BNPT, Agus Andrianto, Akpol 1989, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Arif Sulistianto, Akpol 1987, Kepala Lembaga Diklat Polri, ini nampaknya adalah yang paling senior, dan Listio Sigit Prabowo, Akpol 1991. Nah yang terakhir ini yang kemudian dipilih oleh Pak Jokowi untuk diajukan sebagai calon tunggal kepada DPR. Sigit adalah yang paling muda dilihat dari angkatan di Akademi Kepolisian. Nampaknya Sigit mengulangi apa yang terjadi pada pendahulunya Tito Karnavian yang menjadi Kapolri dengan melompati beberapa angkatan di atasnya. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengkhawatirkan bahwa hal ini bisa memicu kegusaran di internal Kepolisian Republik Indonesia. Sigit lahir di Ambon, Maluku, 5 Mei 1969. Ia dikenal dekat dengan Presiden Jokowi karena sempat menjadi Kapolres Solo tahun 2011 pada saat Jokowi masih menjabat sebagai wali kota. Dan kemudian ketika Presiden Jokowi diangkat pada tahun 2014, Sigit menjadi ajudan beliau. Kemudian Sigit menjadi Kapolda Banten 2016-2018 dan Kadif Propam Polri 2018-2019. Pengangkatan Sigit menjadi Kapolda di Banten sempat ditolak MUI dan ulama Banten. Namun Kapolri ketika itu Tito Karnavian tetap melantik Sigit. Sigit mulai menjadi Kabar Eskrim 6 Desember 2019 menggantikan Idham Aziz yang saat itu dilantik menjadi Kapolri. Nah guys, sebagian kalangan itu memuji Sigit atas penangkapan terpidana kasus Bank Bali Joko Chandra yang telah buron selama 11 tahun. Lama juga ya. Sigit juga membongkar praktek suap terkait pelarian Joko Chandra yang ternyata melibatkan beberapa petinggi Polri, yaitu Kadif Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, yaitu Prastio Utomo. Yang menarik,
ketika bersaksi di pengadilan Tipikor atas terdakwa Tommy Sumardi terkait suap penghapusan Red Notice Joko Chandra, Irjen Napoleon Bonaparte menyebut nama Listio Sigit bersama-sama dengan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Ada juga guys yang memuji Sigit karena berhasil menangkap 2 pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan ya, yang case-nya sempat marak diberitakan. Kasus ini kita ketahui terkatung-katung sejak April 2017. Namun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras justru menilai Sigit gagal. Kenapa? Karena tidak berhasil menguak aktor intelektual dari kejahatan tersebut. Nah, beberapa pihak yang lain juga menyatakan dukungan terhadap pencalonan Sigit Listio Prabowo sebagai calon Kapolri. Misalnya ya, Wakapolri Gatot Edi yang sebelumnya menjadi kompetitor Sigit mengatakan begini, "Saya mendukung penuh Pak Sigit dalam mewujudkan Polri yang promoter, profesional, modern, dan terpercaya." Dukungan kepada Sigit juga datang dari Ketua PBNU, Masyhudi Syuhud, yang mengatakan bahwa pencalonan Sigit yang non-muslim menjadi Kapolri tidak ada masalah ditinjau dari undang-undang dan hukum. Bahkan Pak Syuhud mengatakan bahwa Rasulullah SAW juga pernah menunjuk non-muslim untuk jabatan tertentu ketika memimpin Madinah. Terkait dengan hal ini bahkan Sigit juga disebut-sebut dekat guys dengan ulama dan peduli pada pesantren-pesantren. Ya, ini terutama datang dari beberapa pesantren yang ada di Banten. Pada hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa surpres telah kami terima dari Bapak Presiden, yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal, yaitu Bapak Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim di Polri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan setelah hari ini terhitung 20 hari ke depan kami DPR akan memproses pelaksanaan mekanisme DPR dalam mengusulkan dan memberikan persetujuan atas calon tunggal Kapolri yang akan datang, yaitu Bapak Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Setelah namanya ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden kepada DPR, tampaknya Sigit juga mulai rajin nih menggalang dukungan. Ya, sebelumnya Listio Sigit menyambangi sejumlah mantan Kapolri untuk meminta wejangan dan dukungan. Menurut Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono, para mantan Kapolri antara lain berpesan kepada Sigit agar menjaga soliditas senior-junior di Polri di samping terus mengembangkan sinergi TNI Polri yang sudah terjalin selama ini. Ya, tentu saja ini pesan yang penting ya, karena dalam satu institusi sebesar Kepolisian Republik Indonesia, kesinambungan dan juga soliditas antara generasi yang lebih dahulu dengan generasi yang lebih muda itu sangat dibutuhkan. Nah guys, kalau gue lihat tampaknya persetujuan DPR tidak akan sulit nih diperoleh oleh Sigit. Ya, karena sejauh ini hampir semua fraksi di parlemen itu menunjukkan dukungannya. Bahkan ya, Sigit ini menyempatkan diri untuk sowan kepada AHY, Ketum Partai Demokrat yang secara formal adalah oposisi pemerintah di parlemen. Nah, dalam pertemuan dengan Sigit tadi, AHY menyampaikan harapannya agar Polri dapat semakin aktif dalam menegakkan hukum yang independen, netral dan imparsial, kemudian juga berdiri di atas semua kelompok, golongan dan kepentingan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Nah guys, ada satu pertanyaan nih yang perlu kita ajukan. Apakah kedekatan Sigit ya dengan Presiden Jokowi serta dengan beberapa ulama dan pesantren ini menjadi faktor yang membuat Sigit Prabowo menjadi sosok yang tepat untuk menjadi Kapolri? Secara pribadi menurut gua enggak.
Dua faktor itu nggak relevan ya untuk kita jadikan pertimbangan cocok tidak cocoknya, layak tidak layaknya Listio Sigit Prabowo menjadi the next Kapolri. Menurut gua setidaknya ada 3 checklist, ya, ada 3 hal yang perlu kita gunakan ya sebagai kriteria untuk menimbang kelayakan Sigit menjadi Kapolri. Yang pertama adalah dukungan Sigit terhadap hak asasi manusia. Sejauh mana dukungan dia terhadap hak asasi manusia. Kontras melansir data Juli 2019 sampai Juni 2020, polisi diduga terlibat dalam 921 insiden kekerasan yang melibatkan 5.097 korban, terdiri dari 304 korban tewas, 1.027 korban luka, ada 3.028 orang yang ditangkap, dan 138 hal-hal yang lain. Nah, kalau kita lihat dari timelinenya guys, setidaknya separuh dari periode waktu tersebut bisa dikatakan menjadi tanggung jawab Listio Sigit Prabowo sebagai Kabareskrim. Para korban tadi ya ada yang mengalami penembakan, penganiayaan, penyiksaan, tindakan tidak manusiawi, kasus salah tangkap, pembubaran paksa, intimidasi, kriminalisasi, bahkan hingga kejahatan seksual. Ya. Menurut anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi PKS Nasir Jamil, Sigit harus membuktikan bahwa dia menindak tegas anggota-anggotanya yang melanggar hak asasi manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang pelanggaran HAM, tentu yang paling mengemuka belakangan ini adalah kasus terbunuhnya 6 pemuda warga negara di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Komnas HAM memang tidak menyebut peristiwa tadi sebagai pelanggaran HAM berat. Komnas HAM juga tidak menyinggung keterlibatan Polri sebagai institusi dalam penembakan tersebut. Komnas hanya menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM dalam penembakan terhadap 4 anggota Laskar FPI yang berada di mobil dalam pengawasan petugas. Nah, polisi pun buru-buru ya mengeluarkan statement bahwa penembakan terhadap mereka ya 4 orang ini dilakukan tidak atas perintah atasan. Nah, kita perlu ingat guys bahwa tragedi kilometer 50 tersebut terjadi pada saat Sigit menjabat sebagai Kabareskrim. Dan kita tidak mendengar satu statement yang signifikan dari Sigit mengenai peristiwa ini. Ya, walaupun rekomendasi Komnas HAM mengecewakan publik, tapi bisa kita bayangkan seandainya rekomendasi tadi tidak ada. Ya, maka yang berlaku apa? Yang berlaku adalah versi konferensi pers Kapolda Metro 7 Desember 2020. Ya, bahwa tindakan polisi menembak 6 anak muda FPI tersebut adalah legitimate, ya, tindakan tegas dan terukur untuk menyelamatkan diri. Gawat kan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, hal yang menurut gua harusnya dipertimbangkan sebagai kriteria untuk menilai layak tidaknya Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri adalah ya komitmen Sigit terhadap penegakan hukum yang imparsial, yang sesuai dengan prinsip equality before the law. Nah, kita lihat nih ya, di masa Sigit menjadi Kabareskrim, Habib Rizik Syihab yang dituduh menyebabkan kerumunan di Petamburan dan Megamendung ditersangkakan dengan tuduhan berlapis. Termasuk ya penghasutan untuk melawan petugas. Bahkan kita tahu Kapolda Metro Irjen Nana Sujana, kemudian Kapolda Jabar Irjen Rudi Sufahnadi, Kapolres Metro Jakpus Kombes Heru Novianto, dan Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldi dicopot karena dinilai tidak mencegah atau menindak kerumunan HRS tadi. Namun pada sisi yang lain, pesohor Raffi Ahmad yang diduga berkerumun dan melanggar prokes dalam private party bersama sejumlah pesohor lainnya termasuk Ahok ya, Komut Pertamina tanggal 13 Januari malam pasca paginya disuntik perdana vaksin corona justru dinyatakan tidak melakukan pelanggaran hukum. Nah guys, bagi sebagian publik, ya, sebagian anggota masyarakat, kasus ini tentu menyebabkan timbulnya rasa tidak adil ya, ketidakadilan. Kenapa? Karena private party tadi diselenggarakan di tengah PSBB ketat se-Jawa Bali loh ya.
tanggal 11 sampai 25 Januari 2021 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan nih kalau kita bandingkan kerumunan HRS ya saat Maulid Nabi, pernikahan putrinya itu diselenggarakan di saat PSBB transisi ya yang memang lebih longgar. Di samping itu kita nggak boleh lupa bahwa Raffi adalah sosok influencer atau public figure yang diharapkan bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Nah, kemudian dalam konteks yang sama, publik juga menyoroti kasus keramaian di Waterboom Cikarang. Minggu 10 Januari 2021 yang diduga terjadi akibat diskon tiket masuk ya dari sebelumnya 95.000 menjadi hanya 10.000 ya, parah ya. Nah, akibatnya bisa dipahami kalau Waterboom Cikarang tuh penuh gitu ya. Nah, sehingga kemudian disegel oleh polisi ya. Ya sebelumnya kan dibubarkan kemudian disegel oleh polisi dan dua bosnya yaitu GM-nya Ike Patricia dan marketing manajernya Dewi Nawangsari ditersangkakan. Ya walaupun sampai saat ini tidak ditahan. Nah, ini another thing ya yang membuat masyarakat sebagian merasa ini ada ketidakadilan. Kenapa HRS itu langsung ditahan, sementara dua petinggi Waterboom Lipo Cikarang ini walaupun sudah tersangka sampai sekarang tidak ditahan. Nah, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Haris Pertama, ini pasti anak kedua ya, anak pertama mungkin ya, itu mendesak kepolisian untuk menetapkan status tersangka kepada bos grup Lipo, James Riyadi. Wih, dahsyat ya. Argumentasi beliau karena apa? Karena Lipo nih sebagai induk dari Waterboom Lipo Cikarang terkesan hanya ingin menumpuk keuntungan. Ya, dengan membahayakan masyarakat di tengah pandemi yang sedang parah-parahnya. Nah, menariknya guys, setelah membubarkan kerumunan warga di Waterboom tadi dan menyegel Waterboom Cikarang, Kompol Sukadi ini Kapolsek Cikarang justru dimutasikan ke Polda Metro. Menurut Kapolres Metro Bekasi, Kombes Polisi Hendra Gunawan yang merupakan atasan langsung beliau, pencopotan terjadi sebagai konsekuensi dari adanya kerumunan massa di Waterboom Lipo Cikarang. Nah, disinilah yang ingin gua katakan, publik awam termasuk gua ya, itu jadi bingung. Ya, karena dalam kasus HRS sejumlah pejabat kepolisian yang terkait itu diberhentikan, dicopot ya, karena dianggap tidak berbuat sesuatu. Nah, sedangkan dalam kasus Waterboom Lipo Cikarang, pejabat kepolisian yang terkait itu justru dicopot setelah berbuat sesuatu. Gue jadi bingung ya. Nah, sehingga akhirnya orang mengait-ngaitkan ya ke kemungkinan ya apa ada intervensi apa gimana gitu. Nah, itu yang kedua ya mengenai penegakan hukum secara imparsial. Nah, yang ketiga yang kita perlu pertimbangkan untuk menentukan atau untuk menilai layak tidaknya Listio Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri. Yaitu apa? Komitmen Sigit untuk menindak tegas anggota Polri yang melanggar hukum. Nah, dalam beberapa kesempatan publik dikejutkan dengan tindak kriminal yang justru dilakukan oleh anggota Korps Bayangkara. Salah satunya adalah penjualan senjata oleh oknum Brimob kepada kelompok kriminal bersenjata ya atau KKB di Papua yang ditengarai berlangsung cukup lama nih guys ya, dari Juni 2017 sampai dengan November 2020. Ini luar biasa ya, memprihatinkan. Kok bisa ya aparat itu justru menjual senjata secara ilegal kepada perusuh bersenjata. Nah, publik juga menyoroti nih adanya oknum perwira polisi di Polda Riau yang menjadi pengedar narkoba. Wah, kacau ya. Anggota Ditres Narkoba Polda Riau sempat melepas beberapa tembakan untuk menghentikan laju mobil yang dikendarai oleh oknum perwira polisi ini. Saat penangkapan, oknum perwira polisi berinisial IZ berusaha melawan hingga petugas terpaksa menembak tangan tersangka. Kompol IZ diketahui menjabat sebagai Kepala Seksi Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Sedangkan seorang kurir berinisial HW juga ditangkap bersama Kompol IZ.
Kedua terduga kurir narkoba ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru karena mengalami luka tembak. Jika ditelisik lebih lanjut, mungkin banyak juga nih oknum polisi yang terlibat dalam tindak-tindak kriminal yang lain. Nah, yang kita perlu jadikan catatan, hal-hal seperti ini bukan cuma meresahkan masyarakat guys ya. Ya lu bayangin ini kan pagar makan tanaman, kira-kira begitu. Ini bukan cuma meresahkan masyarakat, tapi juga akan sangat jauh menggerus kepercayaan publik terhadap kepolisian. Nah, kesimpulannya, kelayakan Listio Sigit Prabowo menjadi calon Kapolri harus dinilai dari komitmen dan prestasinya dalam penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum yang imparsial dan berkeadilan, serta penindakan tegas terhadap anggota-anggota kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindakan kriminal. Ya, so gua minta pendapat lu sekalian, apakah kalau dinilai dengan 3 kriteria tadi, Listio Sigit Prabowo pantas dan layak untuk menjadi the next Kapolri? Lu bisa tulis di kolom komentar. Ya, itu aja guys. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.